Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terhormat kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus yang kami hormati, konsultan berencana, pengawas dan penyedia fisik, pembangunan laboratorium perpustakaan 1 Kudus yang kami hormati tim teknis dari PU Kudus, yang kami hormati seluruh tim internal dari masyarakat juga. Pertama dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah, nikmat sehat, sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat serta semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pada waktunya bisa hadir kemari dalam acara untuk cek pembangunan di laboratorium dan perpustakaan 1 Kudus. Baiklah, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala MAN 1 Kudus. Yang kedua yaitu penyampaian laporan hasil pengawasan dari konsultan pengawas. Yang ketiga yaitu paparan capaian hasil juga mungkin dari penyedia fisik. Selanjutnya kita ke acara intinya yaitu mutual cek 0. Yang terakhir yaitu nanti doa tutup. Yang pertama, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan apa pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati UPPK Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan 1 Kudus, yang saya hormati para konsultan, baik konsultan perencana, penyedia dan pengawas, dan yang saya hormati tim teknis, baik teknis dari PU maupun teknis dari jalannya. Pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua diberi kesehatan yang prima, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara yang sudah teragendakan oleh PPK, yaitu modal cek 0. Mudah-mudahan acara kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam salam semoga kita tercurah kepada dia junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kali ketiga mendapatkan SPSN dan kali kedua melaksanakan SPSN. Yang pertama saya sebagai KPK di tahun 2020 di masa Tegal, karena kemudian dianggap bagus bangunannya sesuai dengan target, waktunya belum masuk pada batasan, kemudian sudah selesai.
Maka kemudian saya dikasih hadiah SPSN yang kedua. Yang pertama ruang keterampilan, kalau nggak salah nilainya juga hampir 5 miliar. Kemudian yang kedua hadiah dari Pak Direktur pada saat itu karena dianggap bagus pelaksanaannya, bagus perencanaannya, bagus akhirnya, dan bagus kualitasnya. Akhirnya saya dikasih hadiah RKB. Saya juga nggak nyangka ketika saya dipanggil oleh Pak Direktur kemudian melihat hasil, karena seminggu sebelumnya Pak Direktur mengadakan turun ke bawah, kemudian di saat peresmian saya dipanggil ke kamarnya beliau dan minta apa gitu. Saya pada saat itu mintanya laborat, memang kita laborat ya, laborat terpadu, tapi yang tersedia ruang kelas saya terima. Qadarullah, saya dapat ruang kelas senilai 4 miliar. Saat saya mau memulai, ternyata dipindah ke Mancatu Brebes di bulan Maret 2018. Itu di sana sedang siap-siap akan melaksanakan SPSN yang kedua. Cuma pada saat itu SPSN yang kedua di 2022 itu KPA sudah dialihkan oleh Dirjen Teknis ke Kementerian, ke Kanwil. Jadi madrasah bukan lagi menjadi KPA, sehingga pengalaman saya melaksanakan SPSN itu ya pengalaman saya sebagai KPA. Kalau pengalaman sebagai tim teknis ini ya di sini tidak menjadi KPA. Maka ketika jadi KPA di sana, karena pencairannya adalah saya yang menentukan kapan saat pencairan dan apa saja syarat untuk pencairan, ya tidak ada pengalaman saya mutual cek nol. Maka tadi ketika saya kemarin ketika saya diundang oleh PPK untuk bisa menghadiri acara hari ini, nanti bentuk acaranya seperti apa saya masih minta mohon maaf, karena pengalaman saya di sana pada saat itu saya sebagai KPA, sehingga untuk pencairan dan lain sebagainya kalau dokumen-dokumen tentang pekerjaannya sudah siap, sudah selesai, ya kita bisa mencairkan. Ternyata begitu di KPA-nya Kanwil mintanya untuk pencairan itu banyak sekali syaratnya, termasuk syaratnya hari ini kita harus ada mutual check nol. Nah, tujuan mutual check nol itu apa? Tentunya adalah untuk kebaikan kita bersama. Apalagi kalau saya melihat saya Mas media, kalau saya melihat saya agak deg-degan karena saya sudah pernah melaksanakan SPSN. Jadi saya tidak perlu membandingkan dengan madrasah di tingkat nasional, karena kalau di tingkat nasional rata-rata provinsi yang lain itu sudah berdiri, tinggal peresmian. Kalau di provinsi lain, di provinsi Jawa Tengah saja yang kita mulainya bareng, ini saya agak deg-degan di Mancatu Brebes, karena di tempat lain itu saya lihat di grup itu sudah sampai 15%. Paling rendah yang di atasnya kita rendah, di atas rendahnya kita itu sudah 12%. Nah, kita Mas pengawas berapa Mas? Baru 7% ada? Nah, aduh, ini sudah minggu ke yang sudah dilaporkan minggu keempat, ini sedang berjalan minggu kelima. Saya rada-rada gemeter nih Mas penyedia, jadi tolong karena saya masih berharap di tahun-tahun yang akan datang, manakala kita bisa selesai tepat waktu, kemudian tepat guna dan hasilnya bagus, saya ketika mengajukan lagi saya tidak malu untuk bisa mendapatkan atau tidak RKP di belakang. Komunikasi dengan Dirjen Medisnya saya tidak malu.
Tapi kalau kondisinya seperti ini saya agak deg-degan. Untungnya saya pensiun, Mas. Yaitu pemaparan hasil pengawasan dari konsultan perencanaan CV Prambanan. Monggo sing mewakili kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak itu Muhammad BPK, tim teknis serta manajemen penyedia yang sudah hadir di acara kali ini untuk pembahasan atau evaluasi perencanaan pengembangan gedung laboratorium dan perencanaan di kedua kampus. Kami dari CV Prambanan mohon izin untuk memaparkan sedikit progres perencanaan, progres pelaksanaan pada minggu keempat ini. Untuk progres pekerjaan fisik sampai dengan minggu keempat periode tanggal 3 Juni sampai dengan 9 Juni 2024 adalah lima 5,9,3% dari rencana pelaksanaannya 7,135%. Ada deviasi minus 1,231%. Untuk perincian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Cita Adhikaya, yaitu untuk perencanaan galian tanah sudah dilaksanakan galian untuk perencanaan rutlat serta pembersihan, juga pengecoran, ini untuk rincian progresnya untuk yang pekerjaan. Pekerjaan galian 27,71%. Untuk kendalanya memang di dropin material di awal memang agak terlambat, Bu. Dan juga tenaga pekerja juga baru kemarin saja untuk penambahan ini. Jadi untuk dari kami mohon untuk pelaksanaan pekerjaan agar bisa mempercepat dropin material ataupun penambahan tenaga kerja. Mungkin demikian, mohon barangkali ada koreksi ataupun pertanyaan dari Bapak atau Ibu tim teknis.
Monggo silakan. Mas, tolong nanti yang biasanya mas, pelaksanaan tadi yang disampaikan. Oh itu ya, 5003 ya. 5,903. Biasanya 1,231. Rencana 7 ya. 7,135. Hutan masih ya. Sudah fondasi pasangan batu. Untuk hutan sudah semua. Putlan kalau pembersihannya udah semua Pak. Yang belum dicor sekitar 3 titik yang belum dicor nih. Hutan Yang putlan sudah berapa minggu belum dicor? Apa kali? terakhir ngecor kemarin 2 hari Pak. 2 hari. Kemarin nih. Terus Berarti sudah disediakan. beda. Ya itu tadi Pak, kadang pekerja dipakai terus dicopot lagi dipakai. Kalau peralatannya sih sudah disediakan, Betul sudah lengkap ya. sudah lengkap. Ini dari pekerjaannya ya. Dari bekerjanya memang kadang dipakai, kadang dicopot seperti ini. Kami juga sudah mengingatkan, tapi ya Misalnya BPJS pun itu bisa mengklaim itu dilihat dari kronologi ya, kronologi kejadian apabila ada dari sesuatu kecelakaan seperti itu. Kalau ini ada kelalaian dari pelaksana, kemudian ada teguran, pemakaian, tapi juga itu Sudah disampaikan oleh perencana maupun tim teknis. Kami silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penyedia mau menanggapi perihal dari saran dan kritik dari konsultan pengawas, tim teknis dan tim teknis 51 Brebes. Baik, untuk keterlambatannya itu yang pertama itu kan karena pekerjaan kita kan menggunakan fondasi tiang panjang. Kita untuk mobilisasi alatnya, kemudian pesen vendornya itu kan butuh waktu dulu. Makanya kan ketika fondasi panjang belum dikerjakan, yang lain belum bisa untuk mengerjakan dulu. Karena ketika saya memasang untuk mengerjakan yang lain menunggu tiang panjang terpasang, itu untuk mobilisasi di lapangan alat yang panjang itu susah untuk bergerak. Makanya untuk 2 minggu awal itu hanya menunggu mobilisasi yang panjangnya. Sedangkan kita sudah pesan seminggu sebelum kontrak, tapi kan ketersediaan di Jawa Tengah, bahkan saya pesannya di kemarin di Jakarta, digunakan semua untuk alatnya. Jadi nunggu waktu yang panjangnya tuh ready. Kemudian kendalanya di lapangan itu tanahnya itu airnya banyak, jadi sumber airnya tuh harus dipompa dulu. Kemarin dipompa terus pompanya malah kebakar. Nah akhirnya kan membuat galing itu malah semakin lama karena tanahnya itu lumpur, jadi dicangkul itu mesti sulit. Nah itu yang membuat
kemudian terkait tenaga kerja, ini kan sebenarnya dari awal itu kan setelah yang panjang kemudian mau mendatangkan pekerja, tapi berhubung kita ada lebaran haji Idul Adha, itu berangkat ke sininya itu setelah Idul Adha itu. Jadi ya namanya orang sana, orang apa namanya daerah Purwodadi Demak itu kan masih kental untuk acara Idul Adha-nya. Jadi tunggu setelah Idul Adha baru kita mendatangkan tenaga kerja lagi. Kemudian terkait K3 itu sebenarnya dari pekerja itu kan sudah melebihi kapasitas, Pak. Kapasitasnya itu sudah ada semua, baik itu sepatu, rompi, kemudian helm, itu sudah ada semua. Cuman kan kenyamanan dari pekerja itu ketika bekerja, contohnya yang kemarin ngecor itu kan kalau pakai sepatu dorong angkong itu kan susah, main lepas, sama juga helm kan, dia dorong itu kan helmnya kan kadang lepas. Setiap hari saya juga udah menekankan ke mandor untuk selalu dipakai rompi, ya minimal rompi ya, sama sepatu karena kalau helm kan belum ada di ada di atasnya, belum ada lantai 2 ya Pak. Kalau lantai 2 harus wajib pakai helm. Mungkin itu saja tanggapan dari saya sebagai penyedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon maaf Bapak Teknik Program ini dari penyedia itu untuk MC0-nya seperti penawaran. Kami mohon arahannya untuk terkait MC0-nya sesuai penawaran. Terima kasih Bu. Saya sebelumnya tak singgung lagi ya Bu yang tadi sampaikan dari pengantin yang bisa tahu. Ini Nun Sewu Mas Gali, ini terkait ketersediaan tenaga ya tadi ya, ketersediaan tenaga tadi yang disampaikan dari pengawas konsultan juga terkait dengan material itu. Material juga ada keterlambatan yang batu. Oh, yang macam itu sudah kan? Oke. Yang macam sudah. Ya, terkait keterlambatan juga. Nah, ini harusnya tolong ini buat panjenengan ya, itu harusnya dari mulai perencanaan itu sudah hitung schedule ya, ada schedule. Oh ini hari besar. Contoh kita ketemu Idul Adha, ya Idul Adha. Berarti kita mungkin ada space waktu yang terbuang ya, yang jelas ya. Ada space waktu yang terbuang, ada waktu yang terbuang itu 4 hari atau bahkan 5 hari, 4 hari lah, hari-hari aktif mungkin seperti itu, 4 hari. Nah, di kala 4 hari itu sebetulnya harusnya panjenengan itu sudah menantikan itu sebisa mungkin itu sebelum ada hari-hari yang terbuang itu bisa melakukan percepatan, melakukan percepatan ya, untuk mengejar volume yang nanti dia akan 4 hari ingin itu. Ya terkait K3 mungkin kenyamanan ya Mas Gadi, memang ya saya juga biasa ada di tukang-tukang yang di lapangan ya, kadang-kadang pas saya monitoring di lapangan saya juga, tapi tetap saya nggak mau tahu kalau saya pun seperti itu Mas,
pokoknya pas saya monitoring itu kalau pas ketemu yang namanya monitoring kan saya ada apa perubahan dan perlu ya, karena ini perencanaan katanya juga fit, jadi tidak perlu perubahan. Mungkin nanti sambil berjalan pelaksanaan nanti ada apa perubahan apa monggo nanti kita bahas kembali itu. Mungkin itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari media barangkali mau tambahan. Dari Pak Kasarnas, ini ada di depan. Terima kasih. Karena saya bekerja di posisi di bidang sarana dan prasarana dan banyak masukan dari teman-teman guru yang lain, mohon dipertimbangkan terutama untuk penggunaan listrik, penggunaan airnya juga. Mohon untuk dipertimbangkan. Dan yang ketiga, misalnya kayak kemarin wartawan apa kalau bisa dibayar atau per campur itu jadi saya juga biar teman-teman yang lain juga apa ya merasa nyaman dengan keadaan yang sekarang ini. Terus wartawan LSM Baik, untuk air kerja ya maksudnya Pak, air kerja nanti kita bilang ke bos juragan media terkait apa masuk itu media LSM kayaknya juragannya juga udah mengkondisikan sebelum jauh-jauh hari gitu dari kota. Soalnya kemarin yang masuk kami yang sekolah yang bayar. Oke, nanti bisa dibungkusi ke saya, nanti tak pulang ke juragan lainnya. Karena sebetulnya kalau dari untuk keamanan itu dari kami juga udah persiapan untuk keamanan terkait itu hari tersebut itu disiapkan, cuman mungkin nggak ada mungkin orang sini juga Pak keamanan ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah rapat pada siang hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hajat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.